Shalom, Bapak dan Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk hari yang ketujuh di dalam masa raya Prapaskah kita. Malam hari ini tetap temanya adalah ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersekutu bersama Tuhan. Hendaklah kita masing-masing percaya yang demikian. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih, karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, selalu menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 341, bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Jikalau pada malam hari ini kami masih boleh Engkau perkenankan untuk berdoa malam hari ini adalah anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh saat ini membangun persekutuan untuk masa-masa Prapaskah kami. Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, biarlah kami boleh juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk peka dan selalu mendengar suara-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong dan menyertai kami sepanjang doa malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai dan Engkau sendiri yang menyempurnakan doa malam kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di layar kita ini ada satu sosok wajah seorang laki-laki. Sebetulnya mau saya pasang foto saya, tapi nanti terlalu ganteng. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, misalnya ketika kita bergaul, berteman, ada perselisihan, akhirnya teman yang tadinya sangat baik, bahkan menjadi sahabat, kayak dulur dewe, akhirnya karena sesuatu hal menjadi musuh kita. Bahkan kita mendendam sama dia. Ini misal saja, artinya ini ilustrasi saja. Bapak Ibu, saya beri 3 alat. Yang pertama palu,
yang kedua trisula, yang ketiga pistol. Nah, dari ketiga ini mana yang panjenengan pilih? Mungkin emek lorone ati kakake dipalu, dipetik cukup. Tetapi nek sakit hatinya no momen sampai ndak bisa dihilangkan, wis berdoa dan sebagainya. Mungkin wis poateni ae atau bagaimana. Maaf ya bahasa saya kasar. Atau dipistol. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Misalnya, terus panjenengan ambil alat itu. Terus ini akhirnya menjadi seperti ini. Dia, maaf ini juga sekali lagi berdarah-darah. Apakah panjenengan puas? Kira-kira. Wis sudah bisa membuat dia celaka atau sudah bisa membuat dia sakit. Apakah panjenengan puas dengan kondisi seperti ini? Jawabannya mungkin ada di kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada Bapak Ibu se-GKJW ini yang punya dendam, bahkan punya musuh. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya ingin katakan bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus, maka saat ini kita juga diperhadapkan bahwa Tuhan juga menyertai dan menolong dalam setiap kehidupan kita. Sudah menyertai dan menolong. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita itu melukai, mencelakakan, atau dendam dengan orang lain, ternyata Bapak Ibu, gambar ini menyerupai Kristus juga. Nah, seperti ini kira-kira. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya memberikan ilustrasi seperti ini. Ketika kita diminta Tuhan untuk saling mengasihi, menyayangi, mencintai sesama, karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita. Ternyata kalau kita menyakiti orang lain, ternyata itu juga sama saja dengan menyakiti Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa-masa Prapaskah ini, kita bersyukur kita masih boleh berintrospeksi diri untuk bagaimana mendengar apa yang pesan Tuhan terhadap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 18a. Mari kita persiapkan Alkitab dan Alkitab kita. Tapi sebelum kita membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Kami masih boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami terus boleh belajar tentang kasih, kami juga boleh belajar tentang firman, dan saat ini kami sudah siap untuk belajar Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong, menyertai kami, Roh Kudus-Mu tercurah di dalam kami bergumul dengan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Engkau pakai, Engkau urapi, beri roh hikmat bijaksana, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 18a, beginilah firman Tuhan. Kasih dan damai, dan akhirnya
Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati. Mohon maaf, tidak begitu kelihatan. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi, kuduskanlah Kristus di dalam harimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf, membacanya agak gradul-gradul. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah bagi kita yang sudah membaca, mendengar, dan akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Serupa dengan Kristus untuk menghadirkan shalom di tengah dunia. Ini yang mau saya aturkan ke panjenengan semua berkaitan dengan persiapan kita menuju masa Prapaskah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, isi perikop 1 Petrus 3 ayat 8-12 dilanjutkan 9-18a, terkhusus untuk yang 1 Petrus 3 ayat 8-12, ini perikopnya adalah kasih dan damai. Rasul Petrus menulis surat ini sebagai sebuah usaha untuk semakin menguatkan iman orang Kristen pada waktu itu dalam mengaplikasikan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saya melihat ini masih tetap relevan sampai saat ini.
Dalam perikop itu juga Rasul Petrus menyampaikan bahwa kehidupan beragama orang Kristen pada masa itu memiliki banyak tantangan dari golongan yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Demikian juga kita rasakan untuk kita hari ini. Berikutnya mereka juga mengalami banyak penyiksaan dan penganiayaan karena mereka memilih jalan hidup yang benar, yaitu memilih Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itulah Petrus senantiasa memupuk iman percaya orang Kristen agar tetap setia kepada Tuhan dan iman mereka semakin bertumbuh setiap hari. Luar biasa. Panjenengan tahu siapa Petrus yang dipakai Tuhan Yesus sampai hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Petrus mengajar apa yang menjadi ciri-ciri tingkah laku dan karakter orang Kristen. Jadi, perikop ini berisi ringkasan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan orang percaya kepada sesamanya. Dan tentunya panjenengan sudah perso ngelontok dengan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam perikop ini Petrus mengajar kepada kita apa yang menjadi ciri-ciri tingkah laku dan karakter orang Kristen. Jadi perikop ini berisi ringkasan prinsip-prinsip dan yang mengatur hubungan orang percaya kepada sesamanya. Dalam perikop ini, Petrus juga mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya karakter yang harus dimiliki oleh orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tentu saja, karakter utama orang Kristen, Bapak Ibu tentunya sudah tahu. Iya, benar. Karakter utama orang Kristen adalah memiliki kasih. Dan kasih ini sudah sering kita dengungkan, sudah sering kita wartakan, dan sudah kita alami. Tetapi yang menjadi karakter orang Kristen yang benar, sesuai ayat 8-9, 1 Petrus 3 ini, ada 6. Yang pertama adalah seia sekata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan ini ditujukan langsung kepada orang-orang percaya, sebab Petrus berkata kepada semuanya, untuk mereka bisa mengasihi sebagai saudara. Nah, perkataan seia sekata ini bisa berarti menjadi satu pikiran, atau sependapat, atau bisa juga hidup harmonis dan memiliki roh yang menyatu, tentunya roh di dalam Kristus. Berikutnya, Bapak Ibu, yang menjadi karakter orang Kristen yang benar adalah seperasaan. Seperasaan ini datang dari hati, dan tentunya seperasaan ini ya merasa berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka, dan bersama dengan mereka dalam segala situasi mereka. Kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang terjadi kepada saudara kita atau beberapa warga kita, ini ya kita kebalikannya. Jadi sebetulnya tidaklah dibenarkan apabila ada orang Kristen hanya memperhatikan dirinya sendiri. Tidak patut juga apabila merasa senang dengan penderitaan sesama atau bahkan merasa sedih
dengan sukacita orang lain. Orang lain senang malah kita sedih. Nah, saat ini di era-era kita mengalami masa-masa pandemi, dengan lingkungan sekitar kita, apalagi ini PPKM Mikro, kita juga sudah saatnya kita berempati seperasaan kepada saudara kita yang lain. Ini karakter yang kedua. Berikutnya, mengasihi saudara-saudara. Kalau ini ya sudah jelas, artinya kita semua sudah memahami itu, bahwa mengasihi saudara-saudara itu sudah merupakan juga hukum kasih bagi kita. Berikutnya adalah penyayang, rendah hati. Nah, kalau rendah hati, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati ini kita sudah mendapat teladan dari Tuhan Yesus. Penyayang juga. Menjadi rendah hati tidaklah harus karena dipaksa. Juga tidak karena kebetulan. Tuhan Yesus sudah mengajari kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah berkenan membasuh kaki murid-muridnya. Ini kan hal yang luar biasa. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita juga meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini makanya ilustrasi tadi saya mengambil ini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itulah orang Kristen yang sejati, yang penuh dengan kasih, rendah hati, penyayang, dan mengasihi saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, 6 karakter ini yang diingatkan Petrus kepada kita kembali. Nah, sehingga saat ini kita menyadari bahwa sebetulnya menjadi orang Kristen itu luar biasa. Dan menjadi orang Kristen itu sangat indah. Tetapi kadang, dari 6 yang ada tadi, kita juga sulit untuk menerapkannya. Kadang kita masih terlalu egois dengan kondisi kita. Kita masih ingin diperhatikan, tetapi tidak memperhatikan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus, pendapat kita yang harus selalu benar. Nah, pokoknya kabeh kudu manut. Nah, bahkan kita juga dengan kondisi saat ini mungkin kita kurang peduli. Bahkan pengampunan ini kita selalu minta, tetapi kita juga tidak pernah memberikan pengampunan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, supaya menjadi Kristen itu sangat indah, mari karakter-karakter Kristus yang kembali diingatkan oleh Petrus, mari kita bersama-sama mengingat kembali, sudahkah kita melakukan itu? Sebetulnya tidak sulit. Ketika mencintai hidup yang Tuhan anugerahkan, maka kita akan bersyukur dengan segala sesuatunya, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Selain itu, untuk menjadi Kristen supaya sangat indah, tentunya hidup sesuai dengan tingkah laku yang diajarkan Tuhan. Ini Bapak Ibu tantangan kita meneladani, mengikuti Kristus hari-hari ini. Oleh karena itu, mari kita menjadi Kristus, serupa dengan Kristus yang berkarakter dan juga mempunyai prinsip, supaya kita tidak menjadi Kristen yang
tidak indah, tetapi kita menjadi Kristen yang sangat indah. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya serupa dengan Kristus tidak sulit. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Kita pasti mampu menerapkannya selama Tuhan yang menjadi andalan kita. Yesus juga sudah mati bagi kita. Maka yakin dan percayalah bahwa hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita memegang prinsip, maka semakin luruslah jalan kita. Mari kita bersama-sama meneladani dan memberikan teladan kepada orang lain. Dan kita juga dalam masa-masa Prapaskah ini, kita mensyukuri bahwa ketika Kristus sudah mati bagi kita untuk menebus dosa, menebus kita dari maut, mari kita juga menyambut, merespon itu dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memampukan kita dan kita boleh tetap menjadi anak-anak Kristus yang serupa dengan Kristus saat ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita akhiri dengan doa syafaat. Bapak Ibu juga kami mohon untuk berdoa, saling mendukung di dalam doa-doa kita malam hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Kami boleh diingatkan kembali untuk berkarakter dan serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh juga meneladani apa yang sudah Engkau teladankan dan kami boleh berkarya juga seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Kau memberkati para pemimpin bangsa kami, berhikmat, bijaksana Tuhan, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil, ini juga seturut dengan kehendak-Mu, dan dengan penuh rasa takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Badan Pembantu, dan semua warga jemaat yang terlibat di dalam setiap pergumulan dan pelayanan di lembaga kami, GKJW, Jemaat Madiun. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami pribadi lepas pribadi dengan segala potensi, talenta yang telah Engkau percayakan pada kami, untuk kami boleh saling menyemangati, mengisi kekurangan satu dengan yang lain, untuk semakin mandiri dan menjadi berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan warga jemaat. Kami juga berdoa untuk warga kami yang sakit, baik yang saat ini sedang di rumah sakit, ataupun sedang di rumah, atau bahkan sedang karantina. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam setiap pergumulannya. Biarlah mujizat-Mu selalu ada dan selalu terjadi lewat perantaraan para medis, dokter, maupun obat-obatan, dan keluarga yang mendampingi. Oh Tuhan, kami berserah seutuhnya kepada-Mu dalam masa-masa sakit ini, baik juga dalam masa-masa pemulihan yang boleh kami alami. Dan biarlah kami juga senantiasa Engkau berkati dengan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, di mana saat ini masih terus belajar secara daring. Biarlah Engkau juga memberkati mereka, supaya mereka tetap semangat dan boleh terus belajar untuk masa depan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan warga jemaat dalam hal ekonomi maupun juga jodoh atau teman hidup yang sepadan. Biarlah Engkau juga menolong mereka dalam setiap pergumulannya. Dan biarlah Engkau sendiri yang memberikan jawaban indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri doa malam hari ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita undur dalam persekutuan ini, dan terimalah berkat yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, akan memelihara pikiran kita dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Terima kasih atas peran sertanya dalam doa malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat, salam patunggilan, Tuhan memberkati. Amin.